Jadi untuk gigi ini apakah ada asuransinya Mbak Kontreng? Gigi ini untuk yang emergency saja. Jadi memang gigi itu ponga, itu memang di Hongkong nggak hanya untuk PRT ya. Itu termasuk personal treatment. Jadi termasuk kebutuhan pribadi, menjadi satu kebutuhan pribadi private. Jadi bukan lagi masuk ke ranah publik seperti itu. Nah, dan ini dental treatment ini maksudnya adalah pengobatan. Kalian bisa juga menggunakan jasa pemerintah. Halo, selamat malam semuanya ya. Ini memang malam sih ya. Sebenarnya saya mau tidur tapi otak saya nggak bisa tidur. Karena memang ada yang perlu dibahas dan kebetulan mbaknya baru saja inbox saya ya, inbox di page dan saya baru buka. Mbaknya mengeluhkan di mana majikan memotong gaji dia 850 Hongkong dolar untuk biaya pengobatan, tapi mbaknya belum menjawab biaya pengobatan yang mana ya. Oke, nah semoga saja suara saya bisa didengar ya, karena ini malam saya nggak bisa berteriak, nanti tetangga marah. Bukan wong booking malah repot ya kan. Nah oke, nah di sini kita di Hongkong itu memiliki pembiayaan medikal secara gratis dari majikan yang dibantu oleh asuransi ya. Nah kenapa setiap kita kontrak, renew kontrak ataupun ganti majikan harus medikal, dan juga harus ada syarat membelikan asuransi, itu wajib. Dan asuransi harus berlaku 24 bulan atau 2 tahun. Dan asuransinya itu disarankan yang mengcover keseluruhan. Dalam artian keseluruhan itu bagaimana, termasuk pembiayaan pengobatan yang notabene sesuai dengan kontrak kerja kita. Nah, diantaranya adalah biaya pengobatan personal injury during the period of the employment specified in clause 2. Nah, jadi di sini jika pekerja itu meskipun personal injury dalam artian itu kecelakaan secara personal tapi masih terikat kontrak, artinya dia masih berhak untuk biaya pengobatan. Jadi asuransinya bisa mengcover sebenarnya ya. Terus lagi di situ kecuali jika si A ini atau pekerja ini except for the period during which the helper leaves Hong Kong. Jadi kecuali si A ini sedang cuti di Indonesia, jadi asuransi tidak bisa mengcover. Nah, kalau kecelakaannya terjadi di Indonesia, dan kemudian pengobatannya dilakukan di Indonesia, ini asuransinya nggak mengcover loh ya. Nah, tetapi kalau selagi di Hong Kong dan masih terikat kontrak, majikan tetap berkewajiban membiayai biaya pengobatan dan harus mendapatkan medical treatment provided by any registered medical practitioner. Jadi di sini harus mendapatkan tempat yang memang terregister, jadi bukan yang tidak legal. Nah, sepertinya kita kan kalau di Hong Kong, selagi kita masih memiliki kontrak kerja dan visa, kita berhak atas pengobatan subsidi dari rumah sakit pemerintah. Nah, ya kan? Nah, jadi itu nikmatnya di Hong Kong seperti itu. Ya, selagi kalian masih mempunyai kontrak kerja, visa Anda masih valid, Hong Kong ID Anda itu bisa ditut, Anda bisa menggunakan fasilitas rumah sakit pemerintah. Nah, terus di situ juga disebutkan including medical consultants, ya kan, consultation, ya kan, medical consultation, maintenance in hospital and emergency dental treatment. Nah, jadi untuk gigi ini apakah ada asuransinya Mbak Kontreng? Gigi ini untuk yang emergency saja. Jadi memang gigi itu ponga, itu memang di Hongkong nggak hanya untuk PRT ya, itu termasuk personal treatment. Jadi termasuk kebutuhan pribadi, menjadi satu kebutuhan pribadi private. Jadi bukan lagi masuk ke ranah publik seperti itu. Nah, dan ini dental treatment ini maksudnya adalah pengobatan. Kalian bisa juga menggunakan jasa pemerintah ya, jasa pemerintah. Nah, kemarin kan ada tuh yang sempat saya posting, mbaknya yang sempat rahangnya mengalami sakit ya, gigi bawahnya itu harus diangkat.
diangkat dan nanti rahangnya masih harus dibenahi lagi, operasi besar itu ya. Itu operasi besar dan biayanya nggak sedikit, tapi bisa mengikuti miliknya pemerintah, yaitu Rumah Sakit Jogi Club ya. Di bawah itu juga mendapatkan subsidi, tapi biayanya tidak ditanggung oleh asuransi, mbaknya biaya sendiri tapi masih terjangkau. Nah, itu untuk gigi ya. Kalau Fugjan itu kan juga sendiri ya. Nah, terus yang kedua adalah jika pekerja kecelakaan ya kan, dan itu di bawah dalam masih di masa kontrak ya kan. Nah, itu harus majikan melakukan kompensasi, payment kompensasi menurut aturan kompensasi. Jadi misal di sini terjadi kecelakaan ya, kayak kemarin tahun lalu kayaknya ya, tahun 2020 atau tahun 2019 saya lupa, itu ada mbaknya yang mengalami kecelakaan, kakinya kena gergaji ya, kena gergaji dan menghubungi saya itu via inbox. Aku lupa, kalau nggak salah pernah aku sudah posting itu, sudah pernah posting. Nah, itu fotonya kakinya sampai parah ya itu mbaknya, semoga mbaknya sehat. Nah, itu kemarin beliau seperti itu harus mendapatkan kompensasi. Itu nanti klaimnya ke labor departemen ya. Itu klaimnya ke labor departemen melalui majikan dan asuransi. Nah, terus itu akan dilihat dari kecacatan seperti itu ada. Nah, dan juga kemarin ada Mbak Susanti Kroya ya, itu kasusnya juga mengalami kecelakaan di saat masa kerja. Dia masa kerja kecelakaan naik Siupa ya kan, Siupanya mengalami kecelakaan, itu prosesnya agak lama, tapi mbaknya sekarang sudah sembuh dan sudah mendapatkan kompensasinya. Itu pun juga dibantu majikan. Jadi saat teman-teman dalam posisi seperti ini ya, mengalami kecelakaan kerja, itu bisa mengklaim asuransi melalui labor department atau kompensasi itu melalui majikan. Nah, itu kompensasinya kira-kira dikasihkan ke siapa Mbak Kontreng? Ya ke Anda kompensasinya. Tapi yang lainnya, maksudnya seberapa besar kompensasinya itu ke Anda, karena memang yang cacat Anda ya. Tapi biaya pengobatannya itu nanti ya dikembalikan ke majikan, karena majikan yang membayar dahulu, yang membelikan asuransi itu majikan kalian. Jadi sekali lagi, banyak teman-teman yang gagal paham, yang di Indonesia maupun yang di Hong Kong ya, kadang mengalami gagal paham bahwa asuransi itu seolah cashback. Kalau misal 2 tahun Mbak Kontreng kita nggak sakit ya, terus itu asuransinya nggak kepake, bisa diklaim? Nggak bisa ya, karena asuransi ini tidak untuk klaim cashback, tapi hanya bisa di renew atau diganti nama. Nah, kenapa kalau misal Anda diterminate, terus kemudian kan asuransinya ini kan 2 tahun nih, asuransinya 2 tahun, asuransinya ini juga bisa diterminate, kemudian diganti dengan nama pembantunya yang baru, itu bisa. Tapi kalau diklaim dengan cashback itu tidak ada. Jadi asuransi bukan klaim cashback ya. Nah, terus lagi ini teman-teman yang asuransi yang meninggal dunia itu bagaimana Mbak Kontreng? Itu tidak mendapatkan asuransi ya. Nah, meninggalnya karena sakit dan masuk rumah sakit, itu asuransi harus mengcover biaya rumah sakit. Jadi, dan juga pemulangan teman ini kalau meninggal dunia, itu pemulangan mayatnya juga ditanggung asuransi dan majikan. Nah, terus ini kembali lagi ke selain asuransi, mbaknya yang tadi bertanya belum saya jawab bagaimana caranya ya. Kenapa dipotong 850? Nah, ini karena asuransi tidak mengcover, tetapi perlu diketahui oleh teman-teman, asuransi juga jika tidak mengcover, bukan gigi ya, ini bukan gigi. Kalau sakit asuransi tidak mengcover, Anda tidak berkewajiban membayar sendiri. Itu majikan yang harus membayar. Jadi bukan pekerja. Kalau kalian disuruh membayar, minta resipnya jangan dikasihkan ke majikan. Kamu minimal kalau resip aslinya kalian kasih majikan, yang kopi atau yang kalian foto dulu. Nanti kalian telepon labor, minta bantuan labor departemen untuk mengklaimkan ke majikan Anda untuk dikembalikan. Karena itu jelas sesuai dengan kontrak kerja kita nomor 9, itu mutlak kewajiban majikan ya.
Jadi selagi Anda terikat kontrak, itu kewajiban majikan. Nah, terus berapa sih Mbak kontrak sebenarnya asuransi? Harganya itu kan bervariasi ya, karena itu kan kembali lagi jenis asuransinya dan juga perusahaan asuransinya, plan yang mana. Nah, itu biasanya agensi itu mempunyai satu paket ya. Kalau punya saya ini kalau nggak salah asuransinya yang 1350 ya, yang 1350 berlaku 2 tahun, dan ini kemarin juga ini ya. Nah, ini saya lihat juga semuanya, bahkan ini klaimnya sudah sangat bagus ya. Ini bahkan sampai major, dalam artian operasi besar pun ditanggung ya, karena memang saya baca sebelumnya. Nah, jadi teman-teman kalau masalah biaya pengobatan itu jelas ada asuransi. Setiap dari pekerja berkewajiban majikan membelikan asuransi. Cuma jenis asuransinya apa, plan mana, itu kembali lagi ke majikan. Kita tidak bisa memaksa. Tetapi jika ternyata asuransi tidak mengcover keseluruhan atau berapa persen yang di cover, tidak mungkin 100% ya, itu majikan wajib membiayai kekurangannya. Jadi bukan mengambil atau memotong gaji kalian. Nah, jadi yang pertama dilakukan jika gaji kalian dipotong adalah menyimpan resipnya, minimal fotonya. Yang kedua, segera kalau dipotong minta juga resipnya dari majikan kenapa dipotong gaji. Nah, nanti itu Anda telepon ke labor departemen, meminta kepada labor departemen untuk menjelaskan ke majikan Anda. Jadi jangan berurusan dengan siapapun, atau kalian melapor ke KJRI. Tapi takutnya KJRI, kalau KJRI, petugas KJRI-nya nggak bisa bahasa Kantonis, sementara majikan kalian nggak bisa bahasa Inggris, ini nanti akan susah, satunya ayam satunya bebek ya kan. Nah, jadi akan menjadi masalah baru. Daripada demikian, kalau kalian memang nggak bisa bicara, mungkin bisa meminta bantuan staf agensi, dan ini diharapkan staf agensinya juga kooperatif ya Mbak. Nah, terus nanti bisa disambungkan ke labor departemen, biar pihak labor departemen yang menjelaskan kepada majikan. Jadi kalian tidak berurusan, yang pasti kalian hanya mengumpulkan bukti-buktinya ya. Nah, sekali lagi sampai jumpa next episode ya. Ingat, stay tune di Contring Fans Club, dan akan selalu ada info-info terkini buat teman-teman ya. Nah, kayak